Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Opa Aulia Saputri dengan NIM 2005-136 kelas 4A Hukum Kekayaan Intelektual. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi, yaitu materi yang pertama, materi keempat maksud saya, yaitu hak penyanyi sama produser rekaman. Karya rekaman atau konten yang dibuat dari komposisi karya ciptaan orang lain, maka diperlukan izin sebelumnya dari pemilik hak cipta, pencipta lagu atau kuasa cipta publisher. Karya rekaman juga memiliki Unique Registration Number di seluruh dunia, yang biasa disebut ISRC. Produser rekaman umumnya adalah individual, yaitu orang yang membiayai proses produksi rekaman sehingga diklaim sebagai pemilik hasil karya rekaman atau master, seperti hasil rekaman audio dan video klip lagu. Istilah yang dikenal dalam hukum adalah produser fonogram. Produser cenderung bertindak sebagai label rekaman, meskipun secara hak terkait tetap melekat nama personal produser sebagai rekaman memiliki perkumpulan atau asosiasi, salah satunya adalah Asperindo atau Asosiasi Produser Rekaman Indonesia. Selanjutnya, materi yang kelima yang berjudul Ekspresi Budaya Tradisional. Ekspresi budaya tradisional merupakan suatu ciptaan yang dilindungi dan sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara, lalu menurut pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, budaya tradisional termasuk dalam karya ciptaan yang dilindungi. Ekspresi budaya tradisional merupakan cara hidup bangsa Indonesia yang mengajarkan tradisi, kearifan, dan nilai-nilai pengetahuan komunal yang dikemas dan diturunkan kepada anak cucu melalui hidayah. Legenda, kesenian, dan upacara yang beransur-ansur membentuk norma sosial dan tata hidup bangsa Indonesia. Perlindungan hukum tentang sebuah karya cipta ekspresi budaya tradisional diatur dalam pasal 38 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi, hak cipta atas dasar ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara berkedudukan pengetahuan tradisional masyarakat adat rentan untuk dieksploitasi oleh pihak lain. Subjek pengetahuan tradisional adalah pemegang hak pengetahuan tradisional. Dalam hal ini adalah masyarakat tradisional yang memelihara dan mengembangkan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional secara tradisional dan komunal. Pengetahuan tradisional sangat penting karena pengetahuan tradisional merupakan identitas dari masyarakat pemiliknya. Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional penting karena merupakan sumber pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan manusia yang dapat dikomersialkan. Materi yang selanjutnya yaitu materi ketujuh, hak merek. Pengertian dan dasar hukum merek. Definisi merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan, warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Jenis-jenis merek. 1. Merek dagang. 2. Merek jasa. 3. Merek kolektif. Karakteristik merek. 1. Perlindungan diberikan berdasarkan kelas barang. 2. Tidak menggunakan nama barang yang akan dimintakan perlindungan. 3. Tidak melanggar kesusilaan. 4. Tidak menggunakan kata yang generik. 5. Perlindungan 10 tahun dan dapat diperpanjang. Mohon maaf untuk jenis merek yang kedua itu bukan merek jaksa tapi merek jasa. Saya ralat yaitu menjadi merek jasa. Selanjutnya yaitu fungsi merek. 1. Sebagai daya pembeda antara produk lain. Yang kedua sebagai jaminan mutu produk. 3. Sarana promosi untuk dikenal masyarakat. 4. Asal-usul barang. Materi yang ke-9 yaitu perlindungan merek internasional. Peraturan merek yang bersifat internasional seperti pada Konvensi Paris Union yang diadakan pada tanggal 20 Maret tahun 1883 yang khusus diadakan untuk memberikan perlindungan pada hak milik perindustrian pendaftaran internasional yang memungkinkan diperolehnya perlindungan merek dagang seluruh negara anggota Madrid Agreement, di mana yang menjadi anggota dari Madrid Agreement 28 anggota dari peserta Konvensi Paris.
Perjanjian internasional yang lain juga menyangkut perlindungan merek adalah Traktat Pendaftaran Merek Dagang sampai 1973. Traktat ini telah dibuat selama konferensi WIPO di Wina pada tanggal 12 Juni tahun 1973, seperti Madrid Agreement, Traktat Pendaftaran Merek, dan hilangnya merek dagang karena tidak digunakan. Perlindungan khusus bagi merek-merek dagang terkenal, merek dagang jasa, dan merek dagang kolektif, serta pengalihan. Materi selanjutnya yaitu materi ke-10, hak paten. Pengertian hak paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atau atas hasil investasinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat 1. Dasar Hukum Hak Paten. Dasar Hukum Hak Cipta terbaru berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016. Ketentuan pidana bagi para pelanggar hak paten diatur dalam pasal 161 sampai 166 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016. Syarat mendapatkan hak paten. Kategori karya dan penemuan dapat dipatenkan berdasarkan karakteristik tertentu. Dengan kata lain, tidak semua hasil penemuan bisa dipatenkan. Karya atau penemuan yang dapat dipatenkan harus memenuhi syarat secara substantif. Secara substantif dibagi menjadi dua hal sebagai berikut. 1. Bersifat baru. 2. Bersifat inventif. Prinsip memperoleh paten HKI bersifat inventif atau kemampuan untuk menciptakan, merancang sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Paten hanya diberikan pada karya intelektual, hanya diberikan pada penemu yang memilikinya. Materi selanjutnya yaitu topik ke-11, pengalihan paten dan lisensi paten. Pengalihan paten. Pengalihan paten sebagai salah satu jenis hak kekayaan intelektual. Pengalihan hak atas paten dapat dilakukan secara sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain. Paten adalah hak eksklusif yang dimiliki investor atau penemu atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Pengalihan paten dilakukan dengan cara menurut Pasal 74 Undang-Undang Paten. 1. Pewarisan. 2. Hibah. 3. Wasiat. 4. Wakaf. 5. Perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengalihan paten harus dicatatkan dalam daftar umum paten, kemudian akan diumumkan melalui media teknologi atau media non-teknologi oleh Menteri Hukum dan HAM Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pencatatan pengalihan paten atau Peraturan Pemerintah 46 2020. Tentunya pengalihan paten ini hanya dapat dilakukan bagi paten yang telah diberikan oleh negara Pasal 6 PP 46 2020. Materi selanjutnya yaitu materi topik ke-12, perlindungan varietas tanaman atau PVT. Pengertian perlindungan varietas atau tanaman PVT merupakan pengakuan hak kekayaan intelektual atau HKI bagi para pemulia tanam dalam bentuk sui generis system. Berdasarkan hak tersebut, pemegang hak PVT dapat menggunakan varietas yang mendapat hak PVT atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menggunakan varietas tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Manfaat PVT. 1. Mendorong peningkatan riset atau penelitian di bidang pemulihan tanaman. 2. Mengurangi ketergantungan benih impor. 3. Meningkatkan keragaman benih investasi unggul sehingga petani mempunyai banyak pilihan. Lingkup PVT. Varietas yang diberi dan tidak diberi PVT. Varietas yang dapat diberi PVT harus diberi penanaman yang selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan. PVT tidak diberikan untuk varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan yang hidup. Pemegang hak PVT sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang PVT. Pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia. Sekian
pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.